Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, serta kita khususkan juga kepada guru kita Syekh Abdullah Al-Harari dan juga Syekh Nizar Al-Halabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan kali ini di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Mursyidul Hair fi halli alfazi risalah Ibni Asakir. Dan kita sudah sampai di perkataan muallif mawjudun qabla al-khalqi. Tapi sebelum itu marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri kajian kita pada pagi hari ini, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan barokah dan akan menjadi sanggup kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan baik itu tergantung pada niatnya. Nah, jadi hadis ini saya jelaskan sedikit ya. Hadis ini berkaitan dengan amal baik. Jadi amal baik seseorang itu tergantung pada niatnya. Jika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi apabila niatnya itu dikarenakan ingin dipuji oleh orang lain contohnya, maka orang ini akan mendapatkan dosa. Jadi yang tergantung pada niat itu adalah perbuatan baik, sedangkan perbuatan buruk ya di sini tidak masuk dalam hadis innamal a'malu binniyat. Jadi minum khamar atau melakukan perbuatan riba. Nah, di sini tidak dikatakan kemudian saya minum khamar dikarenakan ini, tergantung pada niat saya, baik atau buruknya. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi, innamal a'malu binniyat. Baik, silahkan dibuka ya kitabnya. Yang punya PDF-nya silahkan dibuka. PDF-nya yang punya kitabnya cetakan akan dibuka. Kita sampai di halaman 30. Ini perkataan muallif mawjudun qabla al-khalqi, gitu ya.
Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, mawjudun qabla al-khalqi. Mawjudun qabla al-khalqi. Allah Ta'ala ada sebelum adanya makhluk. Allah Ta'ala ada sebelum adanya makhluk. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa permulaan. Jadi sudah kita sering katakan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Makhluk kita, manusia, jin, malaikat, semuanya itu ada dengan permulaan. Ya, semuanya ada dengan permulaan. Artinya apa? Artinya tidak ada. Artinya kita ini semuanya awalnya tidak ada. Nah, kemudian setelah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjadi ada. Nah, sejak adanya kita ini ini adalah permulaan hidup kita. Jadi hidupnya kita itu mempunyai permulaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan tidak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi ataupun dari semua segi. Maka adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak sama dengan adanya kita. Adanya kita ini ada permulaannya, sedangkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa permulaan. Ya, adanya Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Syarahnya apa? Syarahnya anna wujudallahi tabaraka wa ta'ala, bahwasanya adanya Allah Ta'ala azaliyun, ya, azali. Jadi azali itu jika dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, jika diucapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maksudnya adalah mawjudun bila bidayah. Artinya Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Jadi kalau azali dinisbatkan kepada Allah, kemudian juga al-qidam dinisbatkan kepada Allah Ta'ala qadim, atau al-awwal ketika dinisbatkan kepada Allah Ta'ala huwal awwal contohnya, maka semua maknanya adalah ada tanpa permulaan. Nah, itu maknanya. Jadi makna al-awwal ada tanpa permulaan, al-qadim Allah ada tanpa permulaan, al-azali juga Allah ada tanpa permulaan. Ini ya jika kata-kata tersebut disematkan kepada Allah Ta'ala. Nah, sedangkan apabila kata azali dinisbatkan kepada selain Allah Ta'ala, ataupun al-qidam atau qadim dinisbatkan kepada selain Allah Ta'ala, maka maknanya itu bukan ada tanpa permulaan, tetapi maknanya adalah Allah Ta'ala, maknanya adalah dilalui oleh masa yang lama, artinya kuno. Saya bilang begini, hadza baitun qadim. Ini adalah bait, rumah yang qadim. Apa maknanya hadza baitun qadim? Maknanya rumah ini adalah rumah yang lama. Nah, sudah dilalui oleh banyak masa. Nah, itu dia. Contohnya lagi yang dikatakan oleh Al-Fairuz Abadi, kata beliau tentang piramid itu, al-haramani bina'ani azaliyani bimisra. Jadi piramid atau dua piramid itu adalah dua bangunan yang
azalian, yang keduanya azali. Apa maksudnya di sini piramid azali? Maksudnya dilalui oleh masa yang lama. Artinya piramid itu adalah bangunan yang kuno. Nah, itu dia. Jadi dibedakan ketika azali ini dinisbatkan kepada Allah apa maknanya? Ketika dinisbatkan kepada selain Allah itu apa maknanya? Nah, di sini perlu dibedakan. Jadi saya ulangi, kalau azali dinisbatkan kepada Allah, maknanya adalah Allah ada tanpa permulaan. Tetapi kalau azali ini dinisbatkan kepada selain Allah, maka maknanya adalah Allah Ta'ala kalau dinisbatkan kepada selain Allah Ta'ala, maka maknanya adalah dilalui oleh masa yang lama. Nah, itu dia. Bimakna taqadumil ahdi waz zaman. Jadi marra alaihi zamanun tawil, artinya dilalui oleh masa yang sangat lama. Taib, kita lanjutkan kitabnya. Fahuwa azza wa jalla kana mawjudan qabla al-khalqi wahdahu fil azal. Fahuwa azza wa jal, maka Allah azza wa jal kana mawjudan qabla al-khalqi wahdahu. Allah Ta'ala ada Allah Ta'ala ada sebelum adanya makhluk. Allah Ta'ala saja, begitu ya, ada sebelum adanya makhluk. Belum ada segala sesuatu pun selainnya. Fil azali, dengan keberadaan tanpa permulaan. Nah, jadi yang ada tanpa permulaan itu hanyalah Allah Ta'ala. Kama ja'a fi hadithi Imran bin al-Husayn, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Imran bin al-Husayn, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Kana Allahu, Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Ini makna dari kana di sini ya. Ai fil azal, kana Allahu ai fil azal. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kana Allahu, Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan belum ada sesuatu pun selainnya, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Jadi yang ada tanpa permulaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada tanpa permulaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belum ada, dan pada azal belum ada sesuatu pun selain Allah Ta'ala. Lam yakun syai'un ghairuh, belum ada sesuatu pun selain Allah Ta'ala. Jadi segala makhluk sebelum diciptakan oleh Allah Ta'ala itu tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang ada selain Allah Ta'ala. Belum ada arsy, belum ada surga, belum ada langit, belum ada matahari, belum ada bulan, bintang, bumi, manusia, jin, pepohonan, air, semuanya belum ada. Artinya apa di sini? Artinya yang ada tanpa permulaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala sesuatu selain Allah Ta'ala sebelum diciptakan oleh Allah itu tidak ada. Kemudian setelah diciptakan oleh Allah baru ada. Adalah bulan, ada matahari, ada bintang. Artinya apa? Semuanya ini mempunyai permulaan. Karena mereka itu asalnya tidak ada, kemudian telah itu diciptakan oleh Allah Ta'ala.
Rawahul Bukhari wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Makanya di sini ditegaskan oleh Syekh wala azaliyya siwa, dan tidak ada sesuatu pun yang azali yang ada tanpa permulaan siwahu kecuali Allah Ta'ala. Jadi yang ada tanpa permulaan itu hanyalah Allah Ta'ala. Sedangkan yang lainnya ada permulaannya. Siapapun itu. Mau malaikat, mau jin, mau iblis, mau manusia. Semuanya ada dengan permulaan. Mau alam, mau jenis alam, mau individu alam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, huwal awwal. Huwal awwal. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang al-awwal, yang ada tanpa permulaan. Jadi ini saya jelaskan dulu sebelum kita baca yang selanjutnya. Ini bagi yang paham ilmu nahwu ya. Yang belum paham insyaallah Ta'ala semoga dipermudah untuk memahaminya. Jadi huwa dalam ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab ya. Ini dikenal dengan apa? Isim dhamir. Ya, isim dhamir. Dan setiap isim dhamir dan isim dhamir itu adalah isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat. Isim dhamir itu termasuk salah satu isim ma'rifat. Tidak bermakna umum. Isim ma'rifat. Ya, nanti lah. Bagi yang belum belajar nahwu bisa belajar ilmu nahwu. Dia bisa lebih memahami. Mulai al-awwalu, kata al-awwalu di sini ada alif lamnya, ya kan? Ada alif lamnya. Jadi aslinya itu awwalu tanpa alif lam, kemudian ditambah ada di sini al-awwalu. Jadi ada alif lamnya. Setiap isim, kata isim yang ada alif lamnya itu isim ma'rifat namanya. Isim ma'rifat juga itu. Ya, jadi para ulama mengatakan ketika mubtada, ini banyak ilmu nahwunya ini, semua bisa dipahami. Jadi ketika mubtada'nya itu terdiri dari isim ma'rifah, kemudian khabarnya juga terdiri dari isim ma'rifah. Ada mubtada, ada khabarnya. Kedua-duanya itu terdiri dari isim ma'rifah. Maka di sini apa? Maka di sini yufidul hasr kata para ulama, mempunyai makna hanya. Ini ketika isimnya mubtada'nya ma'rifah, khabarnya ma'rifah, maka di sini bermakna hanya. Jadi dalam contoh kasus dalam ayat ini ya, huwal awwalu. Jadi Allah Ta'ala al-awwal. Jadi huwa ini kembali kepada Allah, dan ini isim ma'rifat, begitu ya. Kemudian juga al-awwal, nah ini juga isim ma'rifat. Kedua-duanya isim ma'rifat. Maka di sini apa maknanya? Maknanya adalah maknanya adalah hanya Allah Ta'ala sajalah. Ini hanya Allah Ta'ala sajalah yang ada tanpa permulaan. Begitu ya. Yang ada tanpa permulaan hanya Allah Ta'ala. Ini makna ayat itu. Ya, artinya apa? Artinya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dengan permulaan. Baik, kita lanjutkan bahasanya, kitabnya. Saya ke ataskan biar lebih mudah.
Fa inna ulama ini yang sudah saya jelaskan, tinggal pembacaannya sekarang. Kalau nanti masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Fa inna ulama al-bayani, karena para ulama bayan. Al-bayan itu ya maksudnya para ulama balaghah. Ulama balaghah dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab ada yang namanya disebut dengan ilmu balaghah. Jadi ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ya. Ada ilmu, ada demikian juga ada ilmu balaghah. Ada ilmu balaghah. Nah, biasanya di sini ya, mengajarkan kita bagaimana cara ngomong bahasa Arab yang bisa cocok sesuai dengan keadaan, cocok dengan waktunya, cocok dengan keadaan pada waktu itu. Kita mau ngomong seperti apa? Nah, itu diajarkan dalam ilmu balaghah. Nah, bayan, contohnya lagi ada ilmu bayan di sini ya, termasuk ilmu balaghah ada ilmu bayan. Ilmu bayan ini maksudnya kita ini bisa diajarkan bagaimana cara mengungkapkan satu kata, ya, mengungkapkan sebuah kata dengan kata-kata yang indah. Ya, ada satu maksud, ada yang satu maksud yang kita ingin ucapkan, tapi bisa kita ucapkan dengan berbagai cara. Intinya sama, tapi ungkapannya beda. Nah, seperti itu. Jadi para ulama bahasa, para ulama balaghah, ini maksudnya ya. Mereka ini bila-bila mengatakan apa? Ini saya bacakan. Para ulama balaghah mengatakan qalu mimma yusidul hasra, di antara sesuatu yang bisa memberikan faedah hasr. Hasr itu keterbatasan, maksudnya dibatasi dengan makna hanya. Nah, di antara sesuatu yang bisa menjadikan kata itu bermakna hanya, hasr gitu, kepada tertentu, kaunul mubtada'i wal khabari ma'rifatan, yaitu ketika mubtada dan khabarnya terdiri dari isim ma'rifah. Sudah kita jelaskan. Wa fi hadhil ayati, dan dalam ayat ini al mubtada'u mudmarun. Dalam ayat ini mubtada'nya itu adalah isim dhamir, ai huwa, yaitu huwa kan? Kita lihat ini ya, huwal awwal. Jadi mubtada'nya itu adalah huwa. Mubtada'nya huwa, dan ini terdiri dari isim dhamir. Nah, wal khabaru al awwal, dan khabarnya itu adalah kata al awwal. Jadi al awwal itu adalah khabar, kedudukannya. Wa kilahuma ma'rifatun, dan keduanya adalah isim ma'rifat. Fadalla ala annahu, maka di sini apa? Fadalla, maka ini menunjukkan ala annahu la awwala bimakna la bidayata li wujudihi ahadun siwallahi jalla wa ala. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang awal dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini ya, bahwasanya yang ada tanpa permulaan itu hanyalah Allah taala saja. Sedangkan segala sesuatu selain Allah itu ada dengan permulaan. Nah, ini maksudnya. Baik. Nah. Sekarang yang di bawah. Wa man yataqada, dan barang siapa yang meyakini anna syai'an minal alami, bahwasanya ada dari alam ini, binau'ihi, baik dengan jenisnya, au bi afradihi, atau dengan individunya, la bidayata li wujudihi, yang ada tanpa permulaan, faqad kadzdzaba hadhil ayata, maka sungguh dia telah mendustakan ayat ini, wa faraqal islama, dan berpisah dari Islam, terlepas dari Islam. Yang meyakini bahwasanya ada sebagian dari alam ini
yang ada tanpa permulaan tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala, baik jenis alam ataupun individu alam, maka orang ini telah keluar dari agama Islam dan mendustakan ayat ini. Karena makna ayat huwal awwal, hanya Allah Ta'ala saja yang ada tanpa permulaan. Jadi ayat ini mengatakan hanya Allah yang ada tanpa permulaan. Selain Allah ada dengan permulaan. Kemudian orang tadi mengatakan tidak seperti itu. Ada yang ada tanpa permulaan, yaitu ini. Berarti kan di sini apa? Mendustakan ayat Al-Qur'an. Berarti dia mendustakan ayat Al-Qur'an, dan orang yang mendustakan Al-Qur'an hukumnya keluar dari Islam. Waraddun nususi, gitu kan? Imam An-Nasafi mengatakan waraddun nususi kufrun, dan menolak nas hukumnya kufur. Nah, begitu. Walahiqa bil falasifati wad dahriyati, dan orang yang mengatakan perkataan tersebut itu masuk ya dalam golongan filsafat dan juga golongan dahriyah bi ijma'i ulama'il muslimin, dengan kesepakatan para ulama Islam. Jadi saya jelaskan sedikit ya, biar tidak bingung. Ada istilahnya jenis alam, ya, dan ada juga istilahnya individu alam. Ya, individu alam. Apa itu jenis, apa itu individu? Nah, kita mulai dari yang paling kecil, paling kecil, yang lebih kecil gitu ya. Saya, ini namanya individu manusia. Kemudian Ahmad namanya itu individu manusia. Fulan itu individu manusia. Kemudian Saif ini juga individu manusia. Jadi masing-masing dari kita semua ini individu. Kemudian masing-masing dari individu ini, saya, Saif, Ahmad, Fulan, ini semuanya masing-masing individu kita ini disatukan dalam satu jenis. Nah, disatukan dalam satu jenis, namanya jenis apa? Jenis manusia. Nah, jenis manusia. Kemudian, jadi ini ya individunya ini kita, kemudian jenisnya apa? Yaitu manusia. Kalau yang lebih besar lagi apa? Matahari. Ya, kalau kita lihat matahari, ini individu, ya, matahari ini individu alam. Bulan juga individu alam. Langit individu alam. Bumi individu alam, bintang individu alam, dan selainnya juga ya. Kemudian individu-individu alam ini disatukan dalam satu jenis yang disebut dengan jenis alam. Bisa difahami ya. Jadi individu alam ini baru. Baru artinya apa? Diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam ilmu tauhid, ketika kita bilang baru, maksudnya apa? Ada dengan permulaan. Baik itu ada pada zaman kuno dulu, 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, ya, 2000 tahun, 3000 tahun, 10.000 tahun. Jadi ketika kita bilang baru dalam ilmu tauhid, maksudnya apa? Ada dengan permulaan. Diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya, di alam ini semuanya, individu alam ini, yang tadi telah saya sebutkan, semuanya itu baru. Maksudnya apa? Ada dengan permulaan. Ya, ada permulaannya. Demikian pula jenis alam ini. Ya, jenis alam ini seperti yang saya bilang tadi, jenis alam itu ada individu, alam, matahari, bulan, bintang, langit, bumi. Kemudian disatukan dalam satu jenis, yaitu jenis alam. Nah, jenisnya alam ini juga apa? Baru. Ya, ada dengan permulaan, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti itu. Artinya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali itu adalah ciptaan Allah,
kecuali itu mempunyai permulaan, kecuali itu adalah sesuatu yang baru. Ya, tidak ada yang azali kecuali Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Ya, paham sini ya? Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa alam ada permulaannya, jenis alam ada permulaannya, individu alam juga ada permulaannya. Nah, begitu. Tidak masuk akal, ini ya, tidak masuk akal kalau dikatakan individu alamnya ini baru, ya, mataharinya baru, bulannya baru, diciptakan oleh Allah. Tapi kemudian jenis alamnya itu azali, ada tanpa permulaan. Nah, ini tidak masuk akal ini. Saya ulangin, tidak masuk akal kalau dikatakan jenis alam ini azali, ada tanpa permulaan, sedangkan individunya, mataharinya, bulannya, ini ada permulaannya. Tapi kalau jenisnya tidak ada. Ini tidak masuk akal ini. Kalau kita pikir, ya tidak akan sampai. Ya memang nggak masuk akal. Ya, memang tidak masuk akal itu. Karena ada individu dulu, baru ada jenis. Ya, jadi ada individu dulu, baru ada jenis. Ada manusianya dulu, baru ada jenis manusia. Ada Nabi Adam dulu, baru ada jenis manusia. Jadi sebelum adanya Nabi Adam, jenis manusia itu tidak ada. Jenis manusia itu tidak ada. Diciptakan Nabi Adam, Nabi Adam itu individu manusia. Diciptakan Nabi Adam, maka adalah jenis manusia itu. Ya, sebelum ada Nabi Adam, ya tidak ada jenis manusia. Jadi ada individu dulu, baru kemudian ada jenisnya. Kalau dikatakan ada jenis dulu, baru ada individunya, itu tidak masuk akal itu. Akal tidak akan terima. Makanya dari sini para ulama mengatakan ada sebuah kaidah ya yang dikatakan oleh para ulama, la wujuda lin naw'i illa dhimnal afrad. La wujuda lin naw'i illa dhimnal afrad. Ya, tidak ada naw itu ya, kecuali di bawah naungan individu. Artinya apa? Artinya ada individu dulu, baru kemudian ada yang namanya jenis. Ada Nabi Adam terlebih dahulu, baru kemudian ada jenis manusia. Ya, seperti itu ya. Makanya para ulama juga mengatakan itu apa? Hukmul jinsi tabi'un li hukmil afradi wujudan wa i'daman. Nah, ini. Hukmul jinsi, hukum jenis, kata dia jenis alam namanya ya. Tabi'un li hukmil afrad, mengikuti hukum individu. Jadi hukum jenis mengikuti hukum individu dari segi apa? Wujudan wa i'daman, dari segi adanya dan tidak adanya. Atau wujudan wa adaman. Nah, dari segi adanya dan tidak adanya. Artinya apa? Kalau individunya ada, berarti jenisnya ada. Ya, kalau ada individu manusia ya sudah berarti ada jenis manusia. Kalau individu manusia tidak ada, ya tidak ada jenis manusia. Ini makna perkataan ulama, hukmul jinsi tabi'un li hukmil afrad. Ini ya. Kenapa kita jelaskan seperti ini? Agak terperinci dikarenakan ada orang yang bermasalah dalam masalah ini. Ya, sehingga keimanannya menjadi batal.
Orang-orang filsafat itu mereka mengatakan, baik filsafat ya, intinya orang filsafat mengatakan bahwasanya alam ini ada tanpa permulaan. Orang filsafat mengatakan alam ini ada tanpa permulaan. Jadi kalau dikatakan pertama, dikatakan bahwasanya alam ini ada tanpa permulaan, artinya apa itu? Artinya alam ini tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala, kan begitu. Berarti kalau seperti itu, dia itu telah menafikan sifat menciptakan bagi Allah Ta'ala. Menafikan sifat menciptakan bagi Allah Ta'ala. Karena menurut dia alam ini tidak diciptakan oleh Allah, kan begitu. Karena ada tanpa permulaan. Demikian juga orang ini telah menyekutukan Allah Ta'ala dengan alam. Menyekutukan Allah dengan alam. Dari segi apa? Dari segi sama-sama tidak mempunyai permulaan. Allah ada tanpa permulaan, ya, menurut mereka alam juga ada tanpa permulaan. Makanya di sini mereka di samping terjatuh dalam kesyirikan, maksudnya menyekutukan Allah Ta'ala dengan alam ini, demikian juga mereka menafikan sifat menciptakan bagi Allah Ta'ala, dan kedua-duanya kufur. Dan kedua-duanya kufur, yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Makanya keyakinan orang-orang filsafat yang seperti ini mengeluarkan mereka dari agama Islam, membatalkan keimanan mereka. Dan dalam masalah ini, orang-orang filsafat ini terbelah menjadi dua, terpecah menjadi dua. Ada istilah mereka itu filsafat kuno, ada filsafat modern. Filsafat kuno, ya, mereka mengatakan, ya, ini filsafat Yunani begitu ya. Mereka itu mengatakan bahwasanya alam ini ada tanpa permulaan, baik jenisnya ataupun individunya. Artinya individunya tidak diciptakan oleh Allah, kemudian jenisnya juga tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan filsafat modern ya, mereka mengatakan alam ini, jenis alam ini azali, ada tanpa permulaan, tidak diciptakan oleh Allah. Sedangkan individu alam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan ini kita sudah katakan ini tidak masuk akal. Jadi dua kelompok ini menyimpang dari ajaran Islam. Dua ajaran ini membatalkan iman seseorang. Dan dua ajaran ini disebutkan oleh para ulama, bahwasanya mereka orang-orang filsafat betul-betul mengatakan perkataan ini. Memang di dalam buku-buku mereka juga menyebutkan hal itu. Cuma di antara ulama yang menyebutkan, meriwayatkan bahwa keyakinan ini ya diyakini oleh orang-orang filsafat, itu adalah Al-Imam Az-Zarkashi. Dia kitabnya Tasniful Masami', yang syarah dari kitab Jam'ul Jawami'. Beliau menyebutkan dua keyakinan ini. Ya, menyebutkan dua keyakinan ini dan menyebutkan filsafat kuno, filsafat modern. Setelah itu beliau mengatakan apa? Waqad dhallalahumul muslimuna fi dzalika wa kaffaruhum. Waqad dhallalahumul muslimuna fi dzalika. Dan orang-orang muslim ya telah bersepakat bahwasanya mereka itu sesat. Wa kaffaruhum, dan orang-orang muslim juga bersepakat bahwasanya mereka itu kafir, keluar dari agama Islam. Ya, makanya di sini
buku-buku filsafat Aristoteles atau yang semacamnya itu. Nah, hendaknya kita jauhi. Dan juga kita jauhkan dari orang lain. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan belajar ilmu filsafat itu haram secara mutlak. Nah, di antara ulama ada yang mengatakan seperti itu. Makanya oleh karena itu hendaklah kita menjauhkan diri dan orang lain dari hal-hal tersebut. Kemudian perkataan orang filsafat modern ini, ditiru dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, dikatakan oleh Ibnu Taimiyah juga. Jadi zahirnya itu kalau Ibnu Taimiyah itu membantah dalam buku-bukunya itu, membantah orang filsafat secara habis-habisan. Tapi ternyata apa? Ternyata ada beberapa keyakinan yang terpengaruh oleh orang-orang filsafat. Di antaranya ini. Ibnu Taimiyah itu, ini panutan Wahabi. Dia itu mengatakan dalam 7 kitabnya bahwasanya jenis alam ini ada tanpa permulaan. Tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala ciptakan itu hanyalah individu alam ini. Dan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini kita lanjutkan pada kitabnya sedikit. Nah, mana ini ya, yang paling atas ini waqad jaa fi aktsara min khamsatin min kutubi Ahmad bin Taimiyah, dan telah datang atau disebutkan dalam 5 kitab lebih karangan Ahmad Ibnu Taimiyah, ya. Anna naw'al alami qadimun, bahwasanya jenis alam ini ada tanpa permulaan. La bidayata li wujudihi, ada tanpa permulaan. Lam yazal ma'allah, ya bersama Allah Ta'ala tanpa permulaan. Wa hadza kufrun sharihun, dan ini adalah kekufuran yang nyata, sharih. Jadi disebutkan di sini, disebutkan di 5 kitab lebih. Ya, disebutkan dalam sebagian kitab syekh itu ada 7 kitab. Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwasanya alam ini, jenis alam ini ada tanpa permulaan. Nah, ini sebuah kekufuran. Ya. Karena alasannya sudah kita jelaskan tadi. Pertama, menafikan sifat menciptakan bagi Allah Ta'ala, dan juga menyekutukan Allah Ta'ala dengan alam dari segi sama-sama ada tanpa permulaan. Ya, seperti itu. Dan Ibnu Taimiyah ini para ulama yang hidup semasa dengannya dan para ulama yang hidup setelahnya, mereka itu membantah Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah ini betul-betul banyak sekali kesesatannya. Makanya Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Kifayatul Akhyar, beliau itu juga mempunyai kitab namanya Daf'u Syubahi Man Tashabbaha wa Tamarrad. Beliau menyebutkan di sini bahwasanya Ibnu Taimiyah itu menyalahi ijma' dalam 60 permasalahan. 60 permasalahan. Di sebagiannya itu berkaitan dengan usul, yaitu dasar-dasar akidah, dan sebagian lagi berkaitan dengan masalah furu'. Ini dia. Jadi yang menyalahi ijma' dalam 60 permasalahan bahkan lebih, apakah ini layak disebut dengan imam? Kan tidak. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah, kalau nggak salah di kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, Ibnu Hajar mengatakan apa? Wala taghtarra bi inkar Ibnu Taimiyyah sunniyat az-ziyarah. Kurang lebihnya seperti itulah ya. Jadi jangan kalian tertipu dengan
atas kesunahan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ibnu Taimiyah ini mengatakan apa? Melakukan safar untuk melakukan perjalanan untuk ziarah ke makam Rasulullah ini adalah perjalanan maksiat, tidak boleh mengqashar salat, katanya begitu. Makanya kata Ibnu Hajar, jangan kamu tertipu dengan perkataan Ibnu Taimiyah ini. Ini perkataan yang salah. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, fa innahu 'abdun adallahu Allah wa khadala. Karena Ibnu Taimiyah itu adalah hamba yang Allah Ta'ala sesatkan dan Allah Ta'ala hinakan. Nah, seperti itu. Jadi ini ya, sedikit ya tentang Ibnu Taimiyah, dan banyak lagi perkataan-perkataan para ulama yang berkaitan dengan bantahan terhadap Ibnu Taimiyah. Nah, bagi yang mau lebih menelaah bisa langsung miliki itu kitab Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah. Ini kitab yang lumayan bagus begitu ya, besar, yang membahas tentang kesesatan Ibn Taimiyah. Karangan guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah ta'ala. Ini bisa dibeli di Syahamah ya. Ini sekaligus promosi. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu pembacaan kitab kita pada kali ini. Jika ada yang tidak dipahami atau ada yang mau ditanyakan seputar yang telah kita bahas tadi, dipersilahkan. Baik, jika memang tidak ada, kita tutup dengan tahlil, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi sholli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi sholli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi sholli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.